sebuah materi yaitu tentang ringkasan situasi dan stakeholder, di mana saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Peran Stakeholder dalam Pengolahan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Bekasi. Jadi, apa sih ringkasan situasi dan stakeholder? Ringkasan situasi adalah gambaran singkat dan jelas tentang kondisi saat ini atau masalah yang sedang dihadapi. Ini mencakup informasi penting tentang apa yang terjadi, bagaimana hal itu terjadi, dan apa dampaknya. Kemudian stakeholder sering digunakan untuk merujuk pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap suatu perusahaan. Stakeholder adalah kelompok individu, organisasi, atau entitas lainnya yang dapat dipengaruhi oleh keputusan dan kinerja perusahaan dan sebaliknya, juga dapat mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Jadi ringkasan situasi itu adalah melibatkan pengumpulan dan penyajian informasi yang relevan untuk memahami konteks, masalah utama, dan dampaknya. Kemudian untuk stakeholder itu contohnya mencangkup berbagai kelompok seperti pemegang saham, pelanggan, karyawan, mitra bisnis, komunitas lokal, pemerintah, dan media. Mengapa penting peran stakeholder dalam pengolahan ruang terbuka hijau untuk Kota Bekasi? Ini sangat penting karena dalam menciptakan kualitas lingkungan yang baik di perkotaan, namun kondisi RTH hutan Kota Bekasi menunjukkan banyak kerusakan, seperti fasilitas umum yang tidak berfungsi, minimnya pemeliharaan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini menandakan pentingnya pengelolaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar fungsi RTH dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan. Ruang terbuka hijau RTH merupakan komponen penting dalam tata kota berkelanjutan. Hutan Kota Bekasi sebagai salah satu RTH di perkotaan berfungsi sebagai paru-paru kota, tempat edukasi lingkungan, dan sarana rekreasi masyarakat. Jadi apa sih permasalahan utamanya? Yaitu dalam kondisi aktual ini menunjukkan fasilitas RTH mengalami kerusakan seperti jalan setapak, lampu taman, dan sarana olahraga. Kurangnya perawatan dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam pengelolaannya. Kemudian ada peran dan kontribusi stakeholder. Itu ada 3. Yang pertama stakeholder kunci, stakeholder primer, dan stakeholder pendukung. Untuk stakeholder kunci itu ada di Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pemeliharaan, dan edukasi masyarakat. Kemudian untuk stakeholder primer itu ada warga dan komunitas yang dimana berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan area RTH yang terlibat dalam kegiatan penanaman pohon dan kampanye lingkungan. Kemudian ada stakeholder pendukung, media massa, dan dunia usaha, di mana media ini juga membantu publikasi kegiatan dan menyuarakan permasalahan RTH. Kemudian untuk dunia usaha memberi dukungan melalui program CCR. Dalam jurnal ini atau penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan software Atlas untuk mengelola dan mengategorikan data serta metode triangulasi untuk validasi informasi dari berbagai sumber. Dari hasil pembahasan jurnal ini, penelitian ini mengkaji peran para stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Stakeholder utama itu meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, UPTD, Hutan Kota, Dinas Tata Ruang, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, dan warga setempat. LBH berperan sebagai pembuat kebijakan dan koordinator utama. Kemudian semua stakeholder terlibat sebagai pelaksana, implementator, dan fasilitator, namun belum semua menjalankan perannya secara optimal.
Faktor pendukung keberhasilan pengelolaan adalah nilai profesionalisme, kepercayaan antarpihak, serta dukungan kebijakan yang kuat. Sebaliknya, ada hambatannya juga, yaitu seperti utama terletak pada kurangnya komunikasi efektif antar instansi dan minimnya keterlibatan pihak non-pemerintah. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini, pengelolaan hutan Kota Bekasi belum berjalan optimal karena koordinasi antar stakeholder masih lemah dan komunikasi belum terintegrasi. Peran DLH sangat penting sebagai pengarah utama, namun perlu peningkatan sinergi lintas instansi dan pelibatan masyarakat. Perbaikan komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci utama mencapai pengelolaan RTH yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.